Bentar. Baik, sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu, ya, dengan baca surat Al-Fatihah, kemudian doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, anak-anak, kita lanjutkan materi pada hari ini, ya. Itu tentang bab zakat. Ya. Bab zakat. Baik. Ini 9 ya. Ini suaranya baik, zakat ini kelanjutan dari materi-materi sebelumnya tentang rukun Islam, ya. Rukun Islam mulai dari kelas 7 kita sudah pelajari. Apa yang pertama? Rukun Islam membaca 2 kalimat syahadat. Tapi tidak dipelajari ya, karena sudah di SD. Kemudian kita memperdalam rukun Islam yang kedua, yaitu tentang apa? Sholat. Ya, sholat kita pelajari di kelas 7. Itu sholat fardu, sholat berjamaah, sholat munfarid ada di kelas 7. Setelah sholat apa? Puasa. Puasa di kelas 8. Ya, masih ingat? Masih ingat bab puasa kelas 8. Sekarang kita kelas 9, ada 2 rukun Islam yang akan kita pelajari, yaitu zakat dan haji. Ya. Ini materinya zakat. Nah, zakat ini berarti termasuk rukun Islam. Ya, rukun Islam yang keempat. Zakat. 4. Ya. Nah, zakat ini adalah rukun Islam yang berkaitan dengan harta. Biasanya kalau sudah berkaitan dengan harta ini banyak panitianya, ya. Banyak panitia yang ngurusin, yang misalnya dengan keuangan, yang berkaitan dengan keuangan, harta, itu biasanya banyak yang nangani. Misal, katanya ini zakat, ada panitia zakat, ya, karena ada uangnya. Terus haji, pakai uang kan, haji itu, pakai biaya, pakai harta. Ada panitianya, ada yang mengurusi. Tapi yang 3 yang awal, syahadat, sholat, puasa, ada nggak panitianya? Nggak ada, jarang ada yang mengurusi. Nggak ada. Ya, karena tidak berkaitan dengan harta. Ya, nah, ini penting, tapi memang sangat dibutuhkan. Kalau tidak ada panitianya, maka sulit untuk dilaksanakan. Apalagi orang yang kurang memahami tentang zakat.
Ya, ada orang mau bayar zakat tapi nggak tahu ketentuannya, nggak tahu caranya, nggak tahu mau dikasihkan siapa, maka lebih pasnya cari panitia zakat di masjid-masjid atau bas, biasanya setiap kota ada. Malah serahkan ke sana, minta dibagikan ke orang yang berhak menerimanya. Nah, ini akan kita pelajari. Menarik sebetulnya, cuman nggak bisa kita terlalu panjang karena batas Zoom ini hanya 40 menit. Ya. Oleh karena itu, Bapak ingin sesingkat-singkatnya bisa menjelaskan tentang bab zakat ini. Kalau secara bahasa, ya, zakat itu artinya suci, mensucikan, bersih, tumbuh, ada juga arti yaitu terpuji. Ya, menurut bahasa. Tapi kalau menurut istilah, zakat diartikan seperti ini. Kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, yang disebut mustahik, dengan beberapa syarat. Jadi zakat itu ada syarat-syarat, ada ketentuan-ketentuan yang nggak sembarangan. Ya. Nah, ini yang kita pelajari di bab ini. Tujuan dari zakat ini adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mensucikan atau membersihkan diri dari harta. Ya. Orang yang menerima zakat tadi disebut mustahik, sedangkan orang yang wajib mengeluarkan zakat disebut muzaki. Ya. Muzaki, mustahik. Muzaki orang yang mengeluarkan zakat, mustahik orang yang menerima zakat. Jadi ada ketentuannya. Zakat. Baik, dasar hukum zakat banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Ya. Di dalam Al-Quran perintah untuk zakat ini banyak sekali. Di antaranya Quran Surah An-Nisa ayat 77 yang berbunyi wa aqimus shalah wa atiuz zakah. Ya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dan dirikanlah sholat serta tunaikanlah zakat. Banyak juga ayat-ayat yang lain. Ya. Di dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103 dan masih banyak lagi di dalam Al-Quran Surga. Oleh karena itu, karena dasarnya jelas di dalam Al-Quran jelas, ini perintah Allah, maka hukum zakat ini adalah wajib ain atau fardu ain. Wajiban atas setiap orang, setiap umat Islam, masing-masing. Ya, fardu ain, tidak bisa diwakilkan. Ya, yaitu dengan ketentuan-ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan. Ya. Sejak kapan mulainya perintah zakat ini? Wa aqimus shalah wa atuz zakah itu ketika tahun kedua Hijriah. Artinya 2 tahun setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu berlakunya. Baik, Bapak lanjutkan. Rukun dan syarat zakat. Yang pertama, orang yang berzakat itu harus Islam. Ya. Jadi Islam dulu karena rukunnya rukun Islam. Yang kedua merdeka, ya. Merdeka itu bebas dari perbudakan. Yang ketiga, harta yang dimiliki adalah miliknya semua, milik sempurna. Maksudnya bukan sebagian punya orang, bukan sebagian punyanya saudara, bukan. Harus punyanya sendiri, ya. Terus yang keempat, sampai nisabnya. Nisab itu jumlah batas. Berapa sih batas jumlah harta yang wajib kita zakati, ya. Dan yang kelima, memiliki sampai 1 tahun. Biasanya di dalam ilmu fikih disebut haul. 1 tahun. Harta 1 tahun dimiliki. Kalau baru dimiliki sebulan, belum wajib zakat. Ya. Belum wajib, belum diperintahkan zakat. Tapi kalau sudah sampai 1 tahun dimiliki, wajib zakat. Selanjutnya, ya. Nah, zakat itu secara garis besar gini, ada 2. Ada zakat fitrah, ada zakat harta. Nah, zakat fitrah dan zakat harta. Zakat harta itu sering disebut zakat mal. Ya. Zakat fitrah ini hampir semua umat Islam bisa melaksanakan. Hampir semua umat Islam bisa melaksanakan. Karena zakat fitrah ini adalah yang paling mudah dan paling murah, ya. Zakat fitrah artinya zakat kesucian, untuk mensucikan diri, ya. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap jiwa, setiap orang yang mukmin, ya, yang sempat hidup
atau mengalami kehidupan di bulan Ramadan di setiap tahun. Ya, tidak perlu nunggu 1 tahun. Pokoknya ada bayi lahir di bulan Ramadan, maka dia wajib zakat fitrah. Beda dengan zakat mal. Nah ini kita harus memahami ini ketentuan-ketentuan zakat ini. Ya. Untuk apa yang dipakai untuk zakat fitrah ini? Di dalam hadis itu disebutkan zakat fitrah ini adalah bahan makanan pokok bahasanya. Jadi bukan beras gitu ya. Bukan gandum gitu ya. Bukan. Jadi bahasanya adalah yang wajib dizakati dari zakat fitrah ini adalah berupa bahan makanan pokok. Oleh sebab itu, masing-masing daerah, negara, wilayah, zakat fitrahnya berbeda-beda. Tergantung makanan pokok di daerah tersebut apa. Nah, kita berbicara di tempat kita, di Indonesia, mayoritas secara keseluruhan, orang Indonesia adalah makanan pokoknya adalah apa ya? Nasi. Nasi ini bahan dasarnya, bahan makanannya apa? Beras. Maka yang dipakai untuk berzakat fitrah adalah beras. Ya, namun nanti di sini ada perbedaan-perbedaan pendapat, ada khilafiyah di dalam zakat fitrah ini, yang maklum kita nggak apa-apa. Cuman kita ambil yang paling banyak pendapat tersebut. Ya, kalau sering kita dengar berapa sih zakat fitrah itu ya 2,5 kilogram kan gitu ya. Ada pendapat, tapi ada pendapat yang sampai 2,7 kilogram, ada yang 2,8, bahkan ada yang menyatakan 3,1 liter, 3,1 ini 3,1 ini diartikan kilogram. Lah kok terjadi perbedaan seperti ini? Karena ukuran berat, ukuran timbangan di zaman Nabi itu adalah pakai sok, satu sok ya. Satu sok itu ada wadah tempat di zaman Nabi, sok namanya. Kalau kita kan di sini ada yang pakai literan, ada yang pakai kilograman gitu ya. Nah, sehingga satu sok ini diartikan di masing-masing wilayah, masing-masing daerah, masing-masing negara berbeda-beda. Ya, kita di Indonesia mayoritas pakai ukuran beras. Ketika disamakan dengan satu sok itu memunculkan perbedaan. Jadi ada 2,5 sampai 2,8. Tapi yang paling pemerintah melalui Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama itu lebih mencari aman. Jadi membulatkan kadang sampai 3 kg per jiwa. Ini dasarnya yang harus kalian pahami. Kenapa kok sekarang 3 kilo ya? Itu supaya aman, tidak kurang. Nah, dari pendapat-pendapat jadi lebih aman. Kalau mampu, kalau nggak mampu ambil 2,5 nggak apa-apa. 2,5 kilogram. Syarat-syarat muzaki, orang yang mengeluarkan zakat. Syaratnya apa aja? Orang itu beragama Islam. Kalau bukan Islam, nggak wajib. Ya. Terus yang kedua, mengalami kehidupan di bulan Ramadan. Termasuk bayi baru lahir. Baru lahir sebelum, misalnya pas malam hari raya, baru lahir. Maka dia kena wajib membayar zakat fitrah. Atau ada orang meninggal dunia. Meninggal dunia, ya, sebelum matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Nah, dia mengalami kehidupan masih hidup di bulan Ramadan sampai di itu. Nah, kemudian meninggal dunia. Apakah wajib dizakatin? Zakatin fitrah oleh keluarganya. Ya, bukan bayar sendiri, dibayarkan oleh keluarganya. Mampu membayar zakat artinya mempunyai kelebihan harta untuk makan dirinya, keluarganya, dia punya, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Lah kalau nggak mampu bagaimana? Di rumah saja nggak ada makanan. Untuk dirinya nggak cukup untuk makan sama keluarganya. Apakah dia wajib mengeluarkan zakat fitrah? Tidak wajib. Kalau nggak punya yang mau dimakan. Malah dia mendapat zakat, wajib diberikan zakat oleh panitia-panitia. Berhak dia menerima zakat, menjadi mustahik. Ya, artinya fakir atau miskin. Nanti kita jelaskan satu persatu siapa mustahik itu ya.
Rukun zakat fitrah. Zakat fitrah. Niat, ya, apa niatnya? Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi fardan lillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya sendiri karena Allah Subhanahu wa taala. Pak, Anda hafal niatnya bagaimana? Pakai bahasa Indonesia boleh. Pak, nggak bisa juga. Datang ke panitia di masjid-masjid minta tuntun. Boleh. Tuntun boleh. Ya. Niat. Karena wajib niat, rukunnya. Ya. Terus ada muzakinya, ada orang yang berzakat, ada mustahiknya, ada orang yang menerima zakat. Siapa nanti mustahiknya itu? Ya, nanti kita satu persatu. Yang terakhir ada harta yang dipergunakan untuk zakat. Ya. Waktu mengeluarkan zakat fitrah ini yang jarang kita ketahui. Kadang orang bayar zakat fitrah itu kapan sih waktunya? Kok macam-macam beda-beda. Ada 3. Secara hukum, waktu membayar zakat fitrah itu ada 3 macam. Yang pertama waktu takjil, hukumnya diperbolehkan. Takjil itu apa? Dilakukan sejak awal bulan Ramadan. Mulai dari 1 Ramadan, kita tarawih pertama itu sudah masuk tanggal 1 Ramadan kan. Itu boleh mengeluarkan zakat fitrah. Boleh. Ya, boleh. Yang kedua, sampai batas akhirnya ya sampai hari raya, sebelum hari raya. Yang kedua, ada waktu yang wajib. Nah, kapan nih waktu wajib? Yang banyak kita temui ya, yaitu pada waktu maghrib setelah matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Ya, maghrib kan, biasanya langsung sambung takbiran itu malam hari raya sampai di subuh. Itu waktu wajib. Nah, tapi ada yang paling utama, lebih utama. Waktu yang afdol untuk mengeluarkan zakat fitrah ini ada ternyata. Jarang kita lakukan. Yaitu selesai sholat subuh. Selesai sholat subuh sampai batas waktu mau sholat id. Kan sedikit ya, waktunya sempit sekali. Itu waktu paling afdol ternyata untuk membayar zakat fitrah. Namun, jarang sekali orang yang melakukan ini. Kenapa? Khawatir, takut, terlambat. Ya kalau pas nemu orang yang mau dikasih zakat. Kalau pas nggak ada. Ya kalau pas ada panitia. Kalau nggak ada. Nah itu yang sering terjadi. Sehingga waktu yang lebih utama ini, waktu yang afdol ini jarang kita lakukan. Malah yang banyak ya waktu wajib itu malam hari raya. Takbiran. Kalau yang waktu sunnah diperbolehkan takjil, yaitu mulai dari awal 1 Ramadan. Jadi ini ada 3 macam. Diperbolehkan semuanya. Ya. Cuman kita harus tahu macam-macamnya. Ya, kapan diperbolehkan. Berikutnya zakat mal. Kita masuk zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat harta. Ya, zakat harta yang kita miliki. Misalnya orang tua kalian punya harta banyak, itu wajib dizakatin. Bagaimana caranya? Bagaimana syarat-syaratnya, ketentuannya, ini yang harus kita pelajari. Zakat mal ini hukumnya wajib. Ya, bagi siapa? Orang yang memenuhi syarat-syarat tadi, yang punya harta, punya kelebihan harta. Ya, hartanya juga nggak sembarangan, ya harus ada ketentuannya. Ini yang akan kita coba jelaskan bagaimana zakat harta itu. Jenis zakat harta, ya, yang pertama binatang ternak, hewan ternak. Ya, ini punya hewan ternak unta 1. Apakah wajib zakat? Tidak. Jadi ada ketentuannya. Berapa jumlah untanya? Sapi juga ya wajib dizakatin. Tapi berapa jumlah sapinya? Kerbau, kambing ya. Itu harus dizakati. Tapi berapa jumlah yang harus dizakatin? Nah, ini ya harus kita ketahui. Punya emas, perak, wajib dizakatin. Tapi berapa jumlahnya yang harus kita zakatin? Emas 1 gram, apakah wajib zakat? Belum tentu. Ya. Jadi ada ketentuannya. Ya. Biji-bijian, buah-buahan atau hasil panen, hasil kebun. Ini wajib dizakatin. Ada 3 jenis, 3 macam harta yang utama ini yang wajib kita zakatin. Orang beternak, punya hewan ternaknya banyak. Orang punya emasnya banyak. Orang punya kebun, hasil perkebunan, sawah, hasil pertanian banyak. Nah, maka ukurannya wajib dizakatin seberapa. Baik, kita satu-satu. Yang pertama binatang
ternak tadi. Binatang ternak yang unta, betul kan? Unta itu ya kalau punya 24 ekor unta ya, maka harus dikeluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? Zakatnya mengeluarkan seekor kambing ya, atau uang atau harta senilai seekor kambing. Kalau punya 5 ekor unta, ini maksudnya nambah lagi ya sampai lebih banyak lagi, dan yang sekitar sampai 35 ekor maka yang dizakati 1 ekor anak unta yang kecil ya, betina umur 1 tahun 1 sampai 2 tahun ya. Atau 1 ekor anak unta yang jantan ya, kalau yang jantan umur 3 sampai 4 tahun. Jika jumlahnya mencapai 45 ekor, maka zakatnya 1 ekor anak unta umur 2 sampai 3 tahun. Jika jumlahnya 46 sampai 60 ekor, maka zakatnya 1 ekor unta betina dewasa besar umur 3 sampai 4 tahun. Ini ukuran-ukuran kadar zakat. Ini unta ya. Nanti kita perjelas lagi, kalian sambil pelajari. Ini Bapak agak percepat karena waktunya mepet ini ya. Sapi gitu juga. Di Indonesia ini paling banyak ternak sapi. Dan mungkin daerah-daerah Lombok, Jawa, Bali itu banyak yang ternak sapi. Ya. Yang punya lahan-lahan luas. Berapakah sapi yang wajib dizakatin? Itu jika sapinya sudah mencapai 30 ekor ya, 40 ekor ke atas. Berarti kalau di bawahnya masih 20, 10 belum wajib zakat. Ya. Kambing gitu juga. Ya, kalau kambing itu yang wajib dizakatin apabila seseorang memiliki kambing melebihi 40 ekor. Ya, 40 sampai ke atasnya. Kalau belum nyampe 40, belum dikenai kewajiban zakat. Pak, saya punya kambing 20 ekor. Saya mau zakat, boleh enggak? Boleh. Tapi nanti tidak jatuhnya tidak zakat, bisa jadi sedekah di bawahnya karena belum kena wajib zakat, karena belum mencapai apa istilahnya nisab. Nisab itu batas ya, batas kepemilikan, berapa jumlahnya gitu ya, batas banyaknya. Nah, ini kambing ya. Terus emas dan perak. Nah, ini tadi yang Bapak sampaikan. Punya emas 1 gram, punya emas 10 gram, apakah wajib zakat? Tidak, ya. Punya emas 20 gram, punya emas 30 gram, apakah wajib zakat? Tidak, belum dikenai wajib zakat. Artinya apa? Nisabnya emas, batas jumlah emas yang kita miliki yang wajib dizakatin apabila emas yang dimiliki itu beratnya, timbangannya, jumlahnya mencapai 93,6 gram. Bayangkan, punya emas 93,6 gram atau 100 gram lah. 100 gram itu 1 on. Maka baru dikenai wajib zakat. Berapa zakatnya? 2,5%. Ya, 2,5%. Zakatnya 2,5%. Jadi masih gitu. Kalau emasnya belum nyampe segitu, nggak wajib zakat. Ya, misalnya orang tuanya punya emas 50 gram, belum kena wajib. Ya, belum kena wajib zakat emas. Kalau perak beda. Kalau perak batasnya 624 gram. Ya, 624 gram. Baru dikeluarkan zakat 2,5%-nya. Begitu juga ketika kita memiliki harta bukan emas, tapi uang, kekayaan ada di bank. Apakah wajib dizakatin? Wajib. Bagaimana mengukurnya? Hitung sejumlah emas, nisab emas. Jika emas harganya seumpama 1 juta per gramnya, berarti emas 93,6 gram ini harganya apa? Jika diuangkan 93 juta ya. Ya, anggaplah 93 juta atau sekitar 100 juta. Maka punya uang 100 juta atau 93,6 juta wajib dizakati 2,5% dari uang tersebut. Ya. Nanti Bapak kasih tugas cara menghitung zakat.
Jika punya uang 500 juta, berapa sih zakatnya? Jika punya emas misalnya 200 gram, berapa zakatnya? Tinggal itu kan matematikanya, matematika zakat. Tinggal dikalikan 2,5%. Oke, Bapak lanjut. Ini waktunya tinggal 10 menit. Biji-bijian atau buah-buahan hasil pertanian, ya. Nisabnya yaitu ya hasil panen, setiap hasil panen. Tapi ukurannya gini, ini semua hasil panen. Kalau kita punya perkebunan, persawahan, itu pengairannya untuk nyiram tanamannya itu, nah ini kita lihat, kalau nyiram tanamannya itu mengandalkan air hujan, maka nanti hasil panennya yang wajib dizakati itu 10%-nya. Air hujan ya. Tapi kalau pengairannya itu penyiraman tanaman itu pakai irigasi, kita mompa dari sungai, dari aliran, pakai biaya gitu, ongkos, maka zakatnya cukup 5%. Ini beda ya, beda sama harta yang lain. Khusus untuk biji-bijian, buah-buahan, hasil pertanian, hasil perkebunan. Ya, mau anggur, beras, apa segala macam ya, hasil pertanian. Itu 10% sama 5%. Kalau 10% pakai air hujan, kalau pakai biaya untuk pengairannya, maka cukup 5%. Beda dengan harta yang lain, 2,5%. Ya. Baik, sekarang kita masuk dengan orang yang berhak menerima zakat, mustahik. Ini sebenarnya panjang ini kalau jelaskan. Ya. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 jelaskan ada 8 asnaf, 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yaitu yang pertama orang fakir, orang miskin, amil, mu'allaf, riqab, warim, sabilillah, ibnu sabil. Ya. Nah, jelasnya satu-satu. Apa itu fakir? Orang fakir, ini jarang kita temui di Indonesia, apalagi di Balikpapan. Orang fakir itu ada orang nggak punya harta, nggak punya pekerjaan sama sekali. Jadi dia tidak bisa untuk makan, tidak bisa untuk kebutuhan pokoknya nggak bisa, nggak punya sama sekali, nggak punya uang, nggak punya penghasilan. Ya, kalau di Balikpapan yang paling fakirnya itu dia mengemis, pengemis masih punya penghasilan, ya kan? Pengemis masih punya penghasilan. Jadi fakir ini jarang kita temui, sehingga susah mencari orang fakir. Nah, maka level di atasnya fakir ini orang miskin. Orang miskin itu kayak apa? Yang kedua, orang miskin ini punya harta, punya penghasilan, tapi sedikit. Sehingga harta tersebut, penghasilan tersebut tidak cukup untuk makan dirinya dan keluarganya. Kurang maksudnya, dia kekurangan. Ini yang paling banyak. Yang paling banyak di Indonesia, di Balikpapan, itu paling banyak. Seperti ini. Orang punya penghasilan, orang punya harta, tapi dia nggak cukup, kekurangan. Itu disebut miskin. Lah kalau masih dia punya penghasilan, masih bisa cukup untuk makan, tidak pantas untuk disebut orang miskin dan tidak berhak menerima zakat. Ya, bisa dipahami ini. Jadi susah mencari orang fakir itu paling susah. Nah, ya, paling susah. Betul-betul dia nggak punya sama sekali, nggak punya harta, nggak punya penghasilan, nggak punya pemasukan, sehingga nggak bisa untuk makan segala macam. Ini jarang, sangat jarang. Nah, kalau miskin masih banyak, karena miskin itu kriterianya kurang, punya tapi kurang, nggak cukup. Ya. Yang ketiga amil, apa yang disebut amil ini? Panitia, orang yang mengurusi zakat. Misalnya ada BAS, Badan Amil Zakat, ada LASNAS, ya, Lembaga Amil Zakat. Itu orang-orang yang mengurusi zakat. Nah, karena dia mengurusi zakat, dia boleh mengambil, menerima zakat, ya, menerima zakat. Tapi nggak boleh semuanya. Jadi harus dibagi 8 golongan ini. Ini baru 3 ya. Yang keempat yaitu mu'allaf. Ada orang baru masuk Islam, ya, baru masuk Islam. Meskipun awalnya dia kaya, ketika sebelum masuk Islam dia kaya, tapi ketika masuk Islam dia punya hak menerima zakat. Ya, apalagi ketika orang baru masuk Islam, dia imannya masih lemah, terus misalnya sama keluarganya sudah dipecat dari ahli waris, nggak punya harta peninggalan, maka nih wajib, ya, diberikan zakat, berhak menerima zakat. Ya. Yang kelima riqab. Riqab ini jarang sekarang ya. Budak, memerdekakan budak, karena perbudakan sudah nggak ada di dunia, insya Allah.
Maka rikob ini jarang kita temui, bahkan sudah dihapus dari asnaf, tapi masih tetap berlaku jika ada sewaktu-waktu mungkin seumpama terjadi peperangan, jadi ada tawanan-tawanan, itu kan statusnya sama seperti budak. Itu untuk membebaskan budak pakai uang zakat boleh. Yang keenam, gharim. Gharim ini adalah orang yang berhutang. Orang punya hutang sampai bangkrut, ya, terpelilit sama hutang tersebut, maka ini boleh menerima zakat, berhak menerima zakat. Ya. Yang ketujuh, sabilillah. Sabilillah itu adalah jalan Allah, orang yang berjuang di jalan Allah. Ya. Kalau di zaman dulu adalah perang, ya, orang yang sedang berperang. Tapi sekarang kan tidak ada perang. Jadi siapakah sabilillah ini? Orang yang berjuang berdakwah di jalan Allah, ya. Misalnya ustadz-ustadz, kiai-kiai, pengasuh pondok pesantren, kan sedang memperjuangkan agama Islam, dai-dai, itu boleh, ya, termasuk sabilillah. Yang kedelapan, ibnu sabil. Ibnu sabil ini adalah orang yang sedang perjalanan jauh. Perjalanan jauh, di tengah perjalanan kehabisan bekal, ya, kehabisan bekal, belum nyampe ke tempat tujuan, dia kehabisan bekal, nggak punya apa-apa lagi, itu berhak menerima zakat. Boleh kita berikan zakat. Ya, itu ada 8 golongan asnaf. Untuk lebih rincinya, silakan kalian sambil cari referensi yang lain, sambil baca-baca tentang 8 golongan ini. Ya. Tata cara membayar zakat, niat berikan zakat hartanya kepada petugas atau langsung boleh. Terus ada mustahiknya, orang yang menerima zakat. Ya. Terus ini Bapak langsung terakhir hikmah zakat, ya, sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi antara si kaya dan miskin, ya, menyucikan harta dari dosa dan memurnikan jiwa, tazkiyatun nafsi, menumbuhkan sifat dermawan, ya, mengikis sifat kikir di dalam diri kita sebagai alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat, menolong dan membantu membina kaum du'afa, orang yang lemah ekonominya, ya. Dan yang terakhir, mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, rukun, dan damai. Ini hikmah zakat. Baik, ada sisa waktu 2 menit. Sisa waktu 2 menit, ya, ini cukupkan ya. Mudah-mudahan materi singkat ini bisa menambah pemahaman kalian. Jika kurang nanti sambil cari-cari referensi, karena kita tatap muka ini susah ya. Ya, cari referensi lagi. Bapak selanjutnya ingin memberikan soal latihan, nanti Bapak share. Ya. Ini soal latihan. Ya. Bapak share di classroom ya. Bapak kasih di classroom nanti. Ada 10 ya. Ada 10 soal latihan. Yang pertama, jelaskan pengertian zakat, ya. Kemudian jelaskan perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal. Tuliskan salah satu dalil nakli tentang zakat fitrah dan zakat mal beserta artinya. Sebutkan syarat-syarat muzaki, sebutkan golongan-golongan orang yang berhak menerima zakat. Jelaskan tata cara mengeluarkan zakat, sebutkan waktu-waktu untuk membayar zakat. 8, apakah yang dimaksud dengan muzaki, apakah yang dimaksud dengan mustahik. Yang terakhir, sebutkan 3 hikmah zakat yang kamu ketahui. Ini soal, ya. Tolong nanti dikerjakan, Bapak share di classroom, ya. Baik, sekali lagi Bapak mengingatkan untuk tugas makalah yang belum, silakan disusulkan. Nilainya Bapak kurangi 5 karena sudah terlambat, ya. Pak, jangan lupa tetap dikerjakan tugas Bapak. Nah, Bapak cukupkan, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ini waktunya sudah habis 40 menit, kita tutup. Yang terlambat ya nanti cari di video YouTube gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang Bapak jelaskan ini masih banyak kekurangan ya. Bapak cukupkan, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.